Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, saham pilihan yang pertama jatuh kepada konsumer, ada INDF, direkomendasikan buy, supportnya di 6.300, resisten hingga ke 6.500. Dari retail ada MAPI, supportnya di 1.800, resisten hingga ke 1.900. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, supportnya di 3.400, resisten hingga ke 3.600. Dan terakhir ada MDKA, tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy 2.300 hingga 2.400. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya coba cek tadi satu-satu Pak ketika jeda program. Ini saham-sahamnya cukup tangguh ini di tengah tekanan indeks harga saham gabungan dan masih mampu bertahan di zona hijau, terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke yang pertama INDF Pak, analisis dari INDF, pertimbangan hingga masuk ke dalam rekomendasi saham pilihan Anda dan buy di level berapa? Ya, kenapa disebut cukup tangguh? Karena memang kalau kita lihat tekanannya sudah terjadi jauh sebelum IHSG melakukan koreksi pada saat. Jadi memang posisi harganya saat ini sudah berada di level supportnya dan bahkan mendekati level support sehingga lebih cenderung untuk melakukan rebound. Walaupun memang seperti Indofood kita lihat INDF saat ini memang tidak berada dalam fase bullishnya, tapi posisi harga ini sekarang berada di dalam area support sideways channelnya. Jadi kecenderungan untuk ke rebound cukup besar untuk menguji paling tidak resistance sideways channelnya terlebih dahulu. Buy di level berapa Pak? Ya, untuk level entry sebenarnya level sekarang masih bisa dilakukan jika ingin melakukan level mulai cicil beli dari level saat ini. Ya, ini harga penutupan saya lihat di 6425 ya saat ini ya. Ini masih bisa dipertimbangkan karena level sekarang masih lebih mendekati level supportnya tadi pada. Oke, keywordnya tadi adalah sudah tertekan duluan, sudah dalam bahkan mendekati ke level support sehingga memiliki daya tahan yang cukup tinggi dibandingkan dengan saham-saham lainnya yang hari ini menjadi pemberat. Secara teknikal di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini, INDF justru berbalik arah menguat signifikan, Pak Wafi. Apa yang bisa kita cermati ini, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pertama dari sisi potensial rebound-nya, saya lihat ini masih bisa berlanjut paling tidak untuk pekan ini dan tidak menutup kemungkinan juga sampai dengan nanti setelah libur panjang. Karena apa? Karena ada dua hal. Yang pertama kalau kita lihat faktor negatif dari sisi laporan keuangannya saya rasa sudah terprice in oleh harga sahamnya. Dan faktor yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi valuasinya pun dengan tekanan harga yang sudah terjadi di saham ini membuat valuasinya saat ini bisa dibilang relatif cukup murah. Baik, dari saham pilihan pertama pemirsa untuk INDF kita beralih ke saham pilihan kedua dari retail ada MAPI. Penutupan hari ini menguat di 1,10%, 1840, penguatan lebih ke arah terbatas karena sebelum ditutup sempat bergerak di 1860. Analisis Anda untuk MAPI? Ya, MAPI ini kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini bergerak di garis MA 200-nya ini Pak David, dan MA 200 itu bisa dibilang adalah satu level support yang cukup kuat ya, dan wajar kemudian harga saham ini kemudian melakukan rebound. Dan menariknya adalah MA 200 ini sekaligus adalah level support sideways channel-nya. Jadi saya lihat memang potensi rebound masih bisa berlanjut. Level entry sebenarnya level penutupan saat ini 1840 ini masih di area supportnya, jadi masih bisa dipertimbangkan jika ingin entry di level sekarang. Tadi target resistance merupakan adalah resistance sideways channelnya untuk MAPI. Baik, tadi resisten untuk MAPI hingga ke 1.900 rupiah per sahamnya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi, Pak Wafi, ada Telkom, di mana Telkom hari ini juga mengalami penguatan di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di 1,15%. Tadi sempat melemah ke 3420, pembalikan arah terjadi untuk Telkom. Analisis Anda? Ya, karena kalau saya lihat memang secara valuasi juga penurunannya sudah cukup dalam, membuat valuasi juga relatif cukup murah. Kurang lebih alasan yang sama juga dengan INDF. Kita lihat
sentimen negatif dari laporan keuangan full year 2023, terutama di kuartal keempat 2023 kemarin, saya rasa sudah terprice oleh harga sahamnya. Dan saya lihat memang level-level sekarang, baik itu secara fundamental ataupun teknikal, ini merupakan level yang cukup menarik ya, dan cukup murah nih untuk mulai cicil beli untuk Telkom. Walaupun hari ini sudah naik sekitar 1%, sebenarnya masih relatif belum naik terlalu banyak jika dibandingkan dengan penurunan yang sudah terjadi. Jadi level penutupan saat ini 3510 sebenarnya masih bisa dipertimbangkan jika ingin masuk atau cicil beli di Telkom. Baik Pak Wafi, untuk Telkom, Anda tadi sudah katakan lebih cenderung tertekan semenjak dari rilis kinerja mereka di 2023. Bagaimana Anda melihat arah ke depannya, prospek dividen pertimbangan dalam hal ini, kemudian juga prospek kinerja Telkom di 2024, Pak Wafi? Iya, sebenarnya ada beberapa catatan ya dari performa di kuartal keempat 2023, terutama yang saya lihat itu adalah terutama dari sisi kenaikan dari expense operational dan maintenance ya, di mana itu memang ada lonjakan yang cukup signifikan dan memang secara bobot, secara porsi di beban operasional Telkom juga itu cukup besar. Namun yang perlu kita garis bawahi itu sebenarnya terjadi hanya one off saja, yaitu akibat dari biaya akuisisi Spectrum ya. Kalau saya tidak salah sekitar 600-an miliar something gitu. Dan saya rasa itu tidak akan muncul kembali di laporan keuangan di kuartal 1 2024. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya tren dari pendapatannya saja itu masih bertumbuh. Jadi jika dengan asumsi di kuartal pertama tren pendapatannya masih bertumbuh, kemudian biaya operasionalnya ada penurunan, sehingga ada potensi sebenarnya dari sisi margin profitabilitas di kuartal 1 bisa pulih. Baik, kita beralih ke sampul yang terakhir, MDKA Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, kita review singkat saja, ditutup menguat di 0,44% di 2.290. Tadi sempat ke 2.370, intraday tertingginya. Ya, secara ringkas sebenarnya memang posisi MDKA saat ini berada di support sideways channel-nya juga ya. Itu ada di level 2.200-an, itu adalah support sideways channel-nya, dan memang saham ini ada potensi untuk rebound dan paling tidak untuk menguji resistance sideways channel-nya terlebih dahulu. Dari sisi kinerja Pak, prospek untuk MDKA di 2024, Pak Wafi? Iya, memang kalau kita lihat dari kinerjanya sendiri, kita harus lihat juga ya dari harga komoditasnya. Memang di kuartal pertama paling tidak sampai dengan semester pertama nanti, harga komoditas kelihatannya akan sedikit menantang, terutama dari harga nikel, kemudian harga copper. Tapi kami melihat ada potensi yang positif sebenarnya di semester kedua, karena memang kalau kita lihat ada beberapa data-data makro dari China yang menunjukkan kelihatannya ada indikasi ekonomi China akan pulih di semester kedua tahun ini. Dan itu akan berdampak positif terhadap harga komoditas seperti nikel, copper, dan tin. Baik, data terakhir juga per hari ini data PMI-nya kembali ekspansi Pak Wafi ya, setelah 6 bulan terakhir. INDF, MAPI, Telkom, dan MDKA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Wafi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Ada Bapak Diki dari Malaysia. Ini menyaksikan program kita ini melalui live streaming ini, Pak Wafi, menanyakan saham ALII, Pak. Ini emiten pendatang baru sepertinya. ALII, Ancara Logistik Indonesia Tbk, sudah ambil posisi di 398. Hari ini koreksi cukup dalam di 4,02%. Ada potensi tidak menembus ke level 500 untuk 1 bulan ke depan, Pak Wafi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari teknikal, penurunannya memang sudah cukup dalam dan ini sudah mendekati level supportnya. Saya lihat di sini level support memang ada di sekitar level 360 sampai dengan level 350 itu adalah area supportnya. Dan setelah itu memang ada potensi untuk rebound, paling tidak ini untuk menguji level resistance kembali lagi nih di ke level 500 tadi ya, level 500 rupiah. Dan saya rasa itu time frame-nya bisa terjadi dalam kurang lebih 1 bulan ke depan. Baik, Anda rekomendasikan ini untuk pegang lama tidak Pak untuk ALII? Sebenarnya untuk buy and hold, untuk long term investment sebenarnya belum ya. Karena kalau kita lihat saham ini baru IPO, jadi saya rasa kita harus lihat lagi laporan keuangan terutama dari performa dalam beberapa kuartal ke depan.
Baik, selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Goto sideways bisa buy di harga berapa? Entry point-nya untuk Goto. Ya, Goto di sini kalau saya kasih catatan adalah jika mampu breakout level 69 ya, itu adalah entry level yang bisa dipertimbangkan. Jika breakout 69 maka ada potensi menuju ke level 80. Namun hati-hati kalau misalkan sebaliknya dia justru kembali turun dan breakdown level support 64 ya, karena itu akan melanjutkan lagi fase bearishnya. Jadi level 64 level supportnya dan konfirmasi breakoutnya itu ada di level 69. Baik, momentum untuk Goto beberapa sudah lewat sepertinya Pak Wafi. Rilis kinerja juga sudah lock up-nya sudah berakhir di akhir Maret kalau tidak salah ini. Sebenarnya momentum apa yang dimanfaatkan untuk Goto ke depannya untuk mengerek harga saham ke posisi lebih tinggi lagi daripada posisi saat ini? Ya, secara umum itu adalah kondisi makro. Jadi perlu kita ingat bahwa Goto ini adalah saham teknologi, dan saham teknologi itu merupakan saham yang cyclical. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi, Goto ini kan merupakan satu perusahaan yang masih growing. Jadi sehingga kondisi perekonomian secara umum itu akan mempengaruhi kondisi sektoralnya dalam catatan ini adalah sektor teknologi ya, dan terutama Goto. Dengan kondisi ekonomi yang makin membaik, harusnya dari sisi prospek juga akan menjadi positif buat Goto. Termasuk peluang pemangkasan suku bunga dalam hal ini? Ya, salah satunya ya, karena penurunan suku bunga itu merupakan indikasi ekonomi makro yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ada Lutfi dari Lampung menanyakan BP Pak, setelah suspend apakah masih bisa menguat tidak? Hari ini tertekan cukup dalam di 7,32%, tadi sempat melemah ke Rp59 per saham, bangkit ke zona hijau 89, kemudian di penutupan sesi kedua kembali tertekan cukup dalam. Analisis Anda untuk BP? Ya, mengingat mayoritas bisnisnya saat ini berada di dalam sektor batubara, jadi kita harus juga lihat outlook dari batubara ke depannya, di mana kalau kami sendiri melihat potensi atau outlook batubara di tahun ini, harga rata-ratanya kelihatannya akan lebih rendah dibandingkan harga rata-rata batubara di tahun lalu, sehingga itulah yang kurang lebih membuat tekanan di harga sahamnya, baik tidak hanya di BP tapi juga di mayoritas emiten tambang batubara lainnya. Dan saya lihat ini khusus untuk BP, konfirmasi untuk rebound-nya sendiri ini perlu breakout level 84 terlebih dahulu agar dia bisa melanjutkan rebound sampai dengan level 99. Itu adalah level support, level resistance. Sementara untuk level supportnya sendiri saat ini di level 60. Baik, analisis untuk BP hari ini tertekan cukup dalam di 7,232% di level 76, dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Lutfi dari Lampung. Dan waktu kita cukup terbatas, pemirsa, ada pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David, undangannya, sehat selalu. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David Sanoval dan seluruh pekerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.